Halo Kingdom City! Wow, selamat datang di gereja hari ini dimanapun Anda berada. Kami sangat senang Anda bergabung dengan kami di sini hari ini. Anda mungkin bersama keluarga, teman, atau sendirian menonton kami di iPad, iPhone, atau mungkin di Samsung. Kami sangat senang Anda meluangkan waktu bergabung dengan kami di ibadah hari ini. Nama saya Matt, saya bagian dari tim di Kingdom City, dan suatu kehormatan untuk saya membawa firman Tuhan buat Anda hari ini. Jadi saya ingin Anda bersiap-siap karena saya merasa Tuhan akan membawa perubahan kuat dalam hidup Anda hari ini saat Anda mendengarkan, dan bukan hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku firman hari ini. Jadi kita akan berdoa dulu lalu kita segera masuk ke dalamnya. Ya Bapa, kami berdoa agar saat firman disampaikan, Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir ke setiap bagian dunia ini ya Tuhan. Bagi mereka yang saat ini sedang menonton, yang sedang mendengarkan, biarlah kuasa-Mu mengalir ke tempat mereka. Ya Tuhan, bergeraklah dengan Roh Kudus-Mu dan bawa perubahan dan transformasi dalam hidup kami. Kami minta ini dalam nama yang berkuasa, nama Yesus yang luar biasa, dan semua katakan, Amin. Saya dengar itu terdengar jelas sekali dari Afrika. Luar biasa. Saya ingin menggerakkan Anda hari ini. Saya akan ajak Anda kembali dan memperdengarkan kata-kata yang menghantui ini. Beberapa Anda masih cukup muda dan masih di musim di mana Anda masih mendengar kata-kata ini sering. Yaitu masa-masa saat Anda masih sekolah. Itu, Anda duduk di sana, Anda sedang menikmati hari Anda sejauh itu masih cukup baik, kemudian guru Anda masuk dan berkata, anak-anak, besok kita akan ujian. Dan begitu kalimat itu diucapkan, sukacita Anda mendadak hilang. Iya kan? Hati jadi kacau, jantung berdebar keras, hal-hal buruk mulai melintas. Dan segala yang Anda nikmati seharian tiba-tiba hilang begitu saja dan Anda mulai mengalami mimpi buruk. Apakah ada yang mengalami seperti itu? Anda yang lebih tua mungkin berkata, tolong jangan sebut kata itu. Ujian, ujian, ujian. Nah, saya beritahu. Untuk sebuah tema yang lebih baik, judul khotbah saya hari ini adalah Lulus Ujian. Lulus Ujian. Jadi saya ingin berbagi dengan Anda karena jelas-jelas dunia ini dipenuhi ujian. Dan Anda tidak bisa menghindarinya. Tapi izinkan saya memberitahu Anda lewat firman Tuhan, bagaimana Anda bisa lulus ujian. Kita akan melihat bagian dari ayat firman Tuhan, yang saya yakin Anda tahu ayat ini jika Anda sudah menjadi Kristen cukup lama. Saya ingat pertama kali saya membaca ayat ini di Alkitab, saya bertanya, mengapa? Ini ada dalam firman Tuhan, mengapa ini bisa ada di sini? Apakah ini nyelonong? Tidak. Ini pastinya diilhami oleh Roh Kudus dan ditulis penulisnya. Dan dikatakan begini di Yakobus 1 ayat 2-8 versi New Living Translation. Saudara-saudaraku, saat permasalahan datang di hadapanmu, anggaplah itu sebagai sebuah peluang untuk bersukacita. Sebab kamu tahu bahwa saat imanmu diuji, ketekunanmu dapat bertumbuh. Bertumbuhlah, sebab saat ketekunanmu matang, kamu menjadi sempurna dan utuh, tidak berkekurangan. Jika kamu perlu hikmat, mintalah dari Allah kita yang murah hati, Dia akan memberikannya. Dia tidak akan menghardikmu. Tapi saat kamu meminta, pastikan imanmu hanya kepadanya. Jangan bimbang, sebab orang yang mendua hatinya tidak akan tenang bagaikan ombak di laut yang diombang-ambingkan angin. Orang seperti itu tidak akan menerima apapun dari Tuhan. Hati mereka terbagi di antara Tuhan dan dunia. Mereka tidak stabil dalam segala yang mereka kerjakan. Ini ayat yang sangat berkuasa. Dan hari ini kita akan memegangnya, kita akan menghidupinya, dan sesuatu akan berubah dalam hidup Anda. Jadi saya akan menyampaikan dengan sederhana tentang lulus ujian. Ada 3 poin yang dapat saya lihat dari ayat ini yang jika kita mempraktekannya, ini akan mengubah cara kita menjalani kehidupan ini. Yang pertama, nomor 1, hadapi ujiannya. Semuanya katakan, hadapi ujiannya. Ayat 2 berkata, saudara-saudaraku, saat permasalahan datang di hadapanmu, anggaplah itu sebuah peluang untuk bersukacita. Nah, yang masih saya ingat adalah Pastor Mark membagikan visi. Selama 2 minggu dia membagikan visi dan membicarakannya. Katanya, kita menyebut ini dekade pemuritan. Saudara, yang saya lihat kebanyakan dari kita ingin jadi murid, tapi tidak mau disiplinnya. Iya kan? Kita ingin jadi murid, tapi kita tidak mau pemuritannya. Atau setidaknya kita mau memilih bagian-bagian tertentu pemuritan saja. Benar? Pikirkan ini, Anda tidak bisa menjadi murid jika tidak ada disiplin. Dan kata disiplin juga merujuk pada kata ujian, iya kan?
Ini bagian dari proses, yaitu untuk didisiplin, ya didisiplin pasti memerlukan pendisiplinan. Kan? Baik itu internal maupun eksternal, ya kan? Dan ingat ini, kita menyebut ini dekade pemuritan. Tuhan ingin menjadikan Anda murid. Dan untuk itu akan ada beberapa disiplin yang harus Anda hadapi. Ini tentang bagaimana kita memandang ujian. Jadi, cara Anda memandang sangat penting. Seperti Yakobus katakan, anggap itu sebuah peluang. Yang perlu Anda pahami adalah, ada dua jenis ujian. Ujian yang datang dari Tuhan adalah peluang untuk bertumbuh, tumbuh dalam percaya dan iman Anda. Tapi ujian yang dari iblis adalah pencobaan dan jerat dan jebakan. Ini menghancurkan Anda. Tapi ujian pasti selalu ada. Ujian pasti selalu ada. Mari lihat ini, Ibrani 12 ayat 5-11. Ya, Ibrani 12 ayat 5-11 versi ESV berkata begini. Apakah kamu sudah melupakan nasihat yang menjadikanmu sebagai anak? Anakku, janganlah anggap enteng disiplin Tuhan. Jangan lelah saat ditegur olehnya. Karena Tuhan mendisiplin orang yang Dia kasihi dan menghukum setiap anak yang Dia terima. Itu adalah disiplin yang harus kamu tanggung. Tuhan memperlakukanmu sebagai anak. Sebab anak mana yang tidak didisiplin ayahnya? Jika Anda tidak didisiplin seperti yang seharusnya, berarti Anda bukanlah anak-anak yang sebenarnya. Selain itu, kita punya ayah duniawi yang mendisiplin kita dan kita menghormati mereka. Tidakkah kita juga melakukan yang sama pada Bapa roh dan hidup? Sebab mereka mendisiplin kita untuk waktu yang singkat sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tapi Dia, Tuhan, mendisiplin kita untuk kebaikan kita. Agar kita menyatakan kekudusannya. Untuk sesaat disiplin tampak menyakitkan dibandingkan menyenangkan. Tapi itu akan menghasilkan buah kebenaran bagi mereka yang telah dilatih olehnya. Lihat kata Alkitab, Tuhan mendisiplin orang yang Dia kasihi. Dengarkan ini baik-baik, Tuhan mendisiplin orang yang Dia kasihi. Tidak dikatakan Tuhan mengasihi disiplin. Jangan salah membaca, dikatakan, jika Tuhan mengasihi Anda, Dia mendisiplin Anda. Tapi Tuhan tidak suka mendisiplin. Tapi Dia ingin mengajak Anda ke sebuah perjalanan. Disiplin itu bagian dari ujian. Benar? Pahamilah ini, jika Anda ingin menjadi murid, akan ada disiplin di dalam hidup Anda. Akan ada ujian. Tapi itu adalah peluang. Ayo katakan dengan saya. Peluang. Benar? Jadi kita dijanjikan ujian. Yesus sebenarnya berkata, badai pasti akan datang. Saya pernah mengkhotbahkan setahun lalu tentang kebenaran ini. Yesus tidak berjanji akan bebas badai, tapi Dia janjikan kita tahan badai. Jika kita ikut Dia, Dia sebenarnya berkata badai pasti akan datang. Penganiayaan akan datang. Ujian akan datang. Nah, ada kutipan yang saya suka. Dikatakan di sekolah, Anda diberi pelajaran, lalu Anda diberi ujian. Tapi dalam hidup, Anda diberi ujian yang memberi Anda pelajaran. Jadi ada perbedaan besar, bukan? Di sekolah, Anda diberi pelajaran lalu diberi ujian. Tapi dalam hidup, Anda diberi ujian dan Anda belajar sesuatu. Sepanjang isi Alkitab, kita melihat orang diuji. Adam dan Hawa, manusia pertama, mereka diuji. Tuhan menciptakan taman yang indah, katanya semua ini menjadi milikmu kecuali pohon yang satu itu. Itu ujian, percayakah kamu padaku? Itu ujian tentang kepercayaan, tetapi iblis mengubahnya menjadi ujian, pencobaan, jerat, dan jebakan. Abraham diuji. Anda tahu, melalui anakmu, segala bangsa akan diberkati. Tetapi Sarah dan Abraham tidak bisa bersabar. Mereka mengusahakan anak dengan cara mereka sendiri. Mereka menghampiri budaknya alih-alih mempercayai janji Tuhan. Di seluruh isi Alkitab ada ujian. Kita bisa melihat semua itu. Yusuf diuji juga. Benar? Nuh juga diuji. Berbagai macam orang di Alkitab diuji. Kita pasti juga akan menghadapi ujian. Jadi saya mendorong Anda, nomor 1, hadapi ujian itu. Hadapi ujian sebagai peluang untuk bertumbuh. Nomor 2, bertahanlah dalam proses. Jadi nomor 1, hadapi ujiannya. Nomor 2, bertahan dalam prosesnya. Berapa banyak yang tahu Anda sedang dalam proses? Kita dalam perjalanan. Ayat 3 berkata, sebab kamu tahu bahwa saat imanmu diuji, ketekunanmu dapat bertumbuh. Jadi bertumbuhlah. Sebab saat ketekunanmu matang, ini membahas terus tentang itu, ya kan? Jadi maksudnya saat iman Anda diuji, itu memberi kesempatan ketekunan Anda untuk bisa bertumbuh. Jadi Anda perlu belajar bertahan dalam prosesnya.
Galatia 6 ayat 9 mengatakan begini, janganlah kita bosan berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Versi lain berkata jangan jemu-jemu berbuat baik karena bila datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Di sini Paulus menulis, jangan lelah dalam berbuat baik. Mengapa dia harus menulis tentang jangan lelah dalam berbuat baik? Dia menulisnya sebab kita bisa menjadi lelah. Berapa banyak orang jadi lelah dan berkata, ya ampun, lagi? Aku harus apa lagi? Paulus mendorong kita, bangkitlah lagi, melangkahlah lagi, majulah selangkah lagi, terus maju, jangan menyerah. Dia mengingatkan Anda, tahukah Anda, ada ujian yang akan Anda hadapi terus-menerus dalam hidup, tapi ini kesempatan. Kesempatan untuk bertahan dalam prosesnya, menguatkan ketahanan, jadi lebih tangguh, jadi lebih kuat, jadi lebih baik. Saya ingat bertahun-tahun lalu, kami pergi bermain ski. Saat kami masih di Australia, kami pergi ke Victoria, kami tinggal di Adelaide, Australia Selatan. Kami menjelajahi Victoria ke pegunungan yang ada di sana untuk bermain ski. Dan putri saya masih kecil saat itu, kami pergi ke penginapan memesan untuk 5 hari. Kami juga memesankan anak-anak kami pelajaran ski karena kami ingin mereka bisa bermain ski. Nah, Emily dia masih kecil, dia masih setinggi ini, putri saya yang tertua setinggi ini. Dia mengenakan pakaian ski saat itu terlihat sangat keren dan funky. Sepertinya warnanya biru dan pink dan warna-warna nyorak lainnya. Dan papan skinya adalah yang terkecil yang pernah saya lihat, iya kan? Dan kami mengantarnya ke kursus ski. Instruktur skinya adalah orang Austria yang logatnya seperti Arnold Schwarzenegger. Ya, ini kisah nyata, ini benar-benar terjadi. Lalu dia mencoba main ski dan kami mengawasinya dari jauh, dia jatuh dan dia tertutupi salju. Dia jatuh tertutupi salju. Instruktur ini datang dan berkata, ayo bangun. Dia menarik kerah bajunya dan berkata, ayo bangun, lepaskan salju dari bajumu. Ayo bangun, ski. Saudara tahu, dia tidak mau main ski lagi. Dia tidak mau main ski lagi, dia ketakutan, dia teriak, ah! Syukurlah Tuhan tidak seperti itu. Saat Anda jatuh, Tuhan tidak berkata, bangun, ayo lepaskan salju darimu. Ibumu tidak ada di sini untuk menyeka pantatmu lagi. Bangun dan lakukan lagi. Dia tidak seperti itu. Dialah yang akan menolong Anda bertahan. Dia akan memberi Anda kekuatan. Dia akan memberi Anda kekuatan dan dia akan memberi Anda kuasa dan dia akan menggerakkan semangat Anda yang memungkinkan Anda untuk bangkit kembali dan berjalan terus. Anda ingat pertama kalinya Anda belajar nyetir mobil? Anda masuk, berapa kali Anda memeriksa kaca spion? Sabuk pengaman sudah dipakai, sudah bunyi klik. Aku tidak yakin spion, aku akan periksa sekali lagi dan bahkan sebelum menyalakannya, Anda memastikan kaki Anda berada di pedal yang benar. Sepertinya ini pedal gasnya dan ini pedal remnya. Kemudian Anda memeriksa setirnya. Anda memastikan mobil berfungsi dengan baik. Detak jantung Anda seakan sedang ngerem. Anda gemetaran lalu instruktur mengemudi menyuruh, ayo nyalakan kontak. Anda menyalakannya tapi tidak nyala. Anda mulai panik. Bahkan keadaan AC Anda dalam suhu paling dingin dan Anda berkeringat. Karena Anda sangat gugup, iya kan? Tangan Anda mencengkram erat setir saat Anda melepaskannya, sidik jari Anda menempel jelas di setir Anda karena Anda begitu sangat panik. Anda melihat ke kaca spion jutaan kali saat Anda menyetir hanya 5 meter ke depan. Seperti itulah pertama kali Anda belajar nyetir, tapi saat Anda bertahan, Anda sekarang sudah dapat mengemudi dengan lancar dan dengarkan, tolong. Sebagian Anda bahkan tidak memperhatikan lagi. Anda tidak lagi memeriksa spion, Anda bahkan membuka HP, melihat WA. Bahkan Anda nonton film di mobil, Anda heran banyak hal ada di sana. Alkitab berkata, kita berjalan dengan iman, bukan menyetir dengan iman. Jadi 2 tangan tetap disetir dan lakukan hal yang benar ya. Berapa banyak yang sadar bahwa Anda belajar ketahanan dan menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Anda harus belajar bertahan dalam prosesnya. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Dia berbicara tentang perjalanan yang dia tempuh. Dia tahu segala sesuatu bisa terjadi dan dia membuat keputusan. Aku pastikan akan terus berjalan selangkah demi selangkah. Anda mungkin merasa seperti menabrak tembok. Tidak. Ambil langkah. Tidak peduli seberapa besar langkahnya. Mungkin itu hanya 1 inci. Atau mungkin 1 meter penuh. Apapun itu, selama Anda bergerak, Anda maju. Bertahanlah dalam prosesnya. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Allah setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikanmu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan tidak akan membiarkan Anda melalui apapun tanpa memperlengkapi Anda untuk melewatinya. Dia tidak akan pernah menguji Anda melebihi kemampuan Anda. Paulus mengatakan, aku ditekan, tapi aku tidak hancur. Dia mengatakan di salah satu ayat paling kuat bagi saya, sebagai Kristen muda yang sedang bertumbuh ini di Filipi 3 ayat 12-14.
Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya untuk menangkapnya karena aku telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah panggilan sorgawi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, saya beritahu, kita harus terus berusaha, kita harus terus maju, bangkitlah, lupakan apa yang ada di belakang, lupakan kesalahan masa lalu. Ya, mungkin Anda ikut ujian dan mendapat nilai 50, tapi dengar, setidaknya Anda mendapat pengalaman dari itu. Dan saya jamin saat Anda ikuti ujian selanjutnya, maka nilai Anda akan naik, tidak akan turun. Jadi lupakan yang telah lalu, dan berusahalah meraih yang ada di depan. Ada ungkapan, ujian bisa terlihat seperti gunung. Tapi ingatlah, saat Anda mendaki gunung itu, kaki Anda menjadi semakin kuat. Saat Anda mendaki gunung itu, kaki Anda menjadi semakin kuat. Nomor 1, hadapi ujiannya. Nomor 2, bertahan dalam prosesnya. Dan nomor 3, harapkan yang terbaik. Harapkan yang terbaik. Ayat 4 dalam Yakobus tadi berkata, bertumbuhlah. Sebab saat ketekunanmu matang, kamu menjadi sempurna dan utuh. Tidak berkekurangan. Oh, ayolah, Anda dengar itu? Jadi bertumbuhlah. Sebab saat ketekunanmu matang, kamu menjadi sempurna dan utuh, tidak berkekurangan. Wah, kita harus belajar mengharapkan yang terbaik. Di mana tingkat ekspektasi Anda saat ini? Di mana ekspektasi Anda dengan semua ujian yang sedang ada saat ini? Sebagian dari kita masih dalam fase lockdown dan isolasi berbeda karena COVID. Ada ujian yang sedang berlangsung. Saya beritahu Anda, apakah Anda melihat cahaya di ujung terowongan? Saya beritahu Anda, ada beberapa orang negatif berkata, aku melihat cahaya di ujung terowongan dan itu kereta api. Ini bukan kereta api, ini kemuliaan Tuhan. Ini adalah janji Tuhan yang benar-benar menunggu Anda. Mengapa? Karena Roma 8 ayat 28 berkata, kami tahu bahwa bagi mereka yang mengasihi Tuhan, segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan tujuannya. Segala sesuatu bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang dipanggil sesuai tujuannya. Saudara, Anda dipanggil sesuai dengan tujuannya. Ingat, Tuhan tidak menguji Anda untuk menunjukkan kegagalan Anda. Dia ingin menunjukkan Anda betapa luar biasanya Anda. Bahwa bersamanya Anda dapat melakukan segala hal. Di dalam Dia Anda lebih dari pemenang. Anda kudus, imamat rajani, di atas bukannya di bawah. Kepala dan bukan ekor. Saudara, Dia menunjukkan kebenaran firman Tuhan yang hidup di dalam diri Anda. Ini saatnya Anda membuat pernyataan. Ini tidak akan menghancurkanku. Ini tidak akan menaklukkanku. Ini tidak akan mengalahkanku. Kamu tidak akan bertumbuh, tapi aku pasti bertumbuh dalam Kristus Yesus. Beberapa dari kita perlu mulai menyatakan lagi dan mengharapkan yang terbaik. Katakan, aku akan melewati ini. Aku pasti bertahan. Aku pasti akan melihat kebaikan Tuhan. Lihat firman Tuhan. Filipi 1 ayat 3-6 berkata, aku bersyukur kepada Tuhan. Setiap kali aku mengingatmu, selalu dalam setiap doaku membuat permohonan untukmu dengan penuh sukacita. Untuk persekutuanmu dalam Injil sejak awal sampai sekarang, dengarkan ini. Dengarkan ini, aku yakin bahwa Dia yang telah memulai pekerjaan baik di dalammu akan menyelesaikannya sampai hari Yesus Kristus. Dia yang telah memulai pekerjaan baik di dalammu akan menyelesaikannya.